Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan tersangka lain berinisial DS. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Kejagung menjelaskan pihaknya memilih 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. Akibat korupsi ini negara diduga rugi 400 miliar rupiah. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan 1 orang tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015. Yang kedua, tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI. Selain menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2016, Thomas Lembong juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di periode pertama Presiden Joko Widodo. Tom Lembong langsung dibawa ke Rutan Salemba. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil dinas Camat Baito Konawe Selatan yang kerap ditumpangi Guru Supriyani selama menjalani proses hukum diduga ditembak orang tak dikenal. Penembakan diduga sebagai bentuk teror ini terjadi usai sidang pembacaan eksepsi Supriyani. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Mobil yang kerap digunakan Guru Supriyani ini diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Saat ditembak, mobil minibus berplat merah ini dikemudikan Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades Ahuang Guluri saat hendak menuju kantor kecamatan. Ada insiden, ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah, ini yang kami lagi identifikasi dia tembak, tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada kepala desa yang bawa. Sepulang dari sidang, kami lagi makan, Pak Desa Ahuang Guluri pulang di rumahnya, sekitar 1 jam berselang, beliau balik, saya lagi duduk-duduk di aula, situ di tribun, kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru. Tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana. Kita dapat informasi, satu ke TKP, saya lihat ini semua. Jadi untuk sementara tunggu tim idem dari Polres. Ya. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Oh, di Polsek dulu. Sambil menunggu tim idem dari sana. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini pun dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Sebelumnya, mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi selama menjalani sidang. Saat ini kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani kembali digelar pada Selasa kemarin di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Karena berdasarkan hasil penyidikan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan melanggar kode etik. A.
penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani yang dituntut orang tua murid karena dugaan penganiayaan kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kali ini merupakan pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Pengajuan eksepsi karena kuasa hukum merasa keberatan atas dakwaan jaksa terkait kasus penganiayaan terhadap anak muridnya. Meski mengajukan keberatan, namun kuasa hukum berharap agar eksepsinya ditolak oleh majelis hakim. Hal ini agar persidangan bisa dilanjutkan ke pokok perkara untuk mengungkap adanya kejanggalan dan dugaan kriminalisasi terhadap Supriyani. Tapi di permohonan kami tadi, kami meminta majelis hakim agar menolak keberatan kami. Nah ini kan aneh kan, kita meminta keberatan tapi kita minta menolak. Kenapa? Supaya persidangan ini bisa dilanjutkan kepada pokok perkara. Ya, karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Sementara Kepala Kejaksaan yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut umum sepakat dengan apa yang dimohonkan oleh kuasa hukum agar sidang dilanjutkan dengan pokok perkara. Kita sependapat dengan penuntut umum, jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum sependapat terkait untuk dilanjutkan ke pokok materi. Yang tidak disetujui dari jaksa penuntut umum apa itu? Materi apa? Yang tidak saya. Ya karena tidak masuk ke dalam ranah eksepsi. Ya, ada beberapa poin. Tadi memang kita tidak terlalu poin-poin pada penasihat hukum. Saya hanya menyebutkan poin-poin tertentu ya penasihat hukum tidak memenuhi pasal 156 dalam KUHP itu aja. Setelah jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda putusan sela oleh majelis hakim. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.